Oke, selamat pagi buat sobat-sobat, kawan-kawan sekalian. Oke, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya lagi akan mencoba berbagi tutorial yang sangat mudah dan gampang untuk dipahami kawan-kawan. Oke, langsung ke topiknya. Namun sebelumnya mohon kawan-kawan bantu like, subscribe dan share ya supaya berkembang dan saudara bisa update dengan tutorial yang saya bagikan yang sangat mudah dan paham untuk dimengerti kawan-kawan. Oke, topik kali ini yaitu cara bagaimana sih menghitung kebutuhan batu bata per meter gitu. Jadi kalau kawan-kawan udah paham, udah mengerti per meter, jadi kawan-kawan bisa mengorder sebuah material atau sesuai dengan luasan yang saudara akan bangun atau ya saudara akan desain atau dihitung gitu. Jadi kalau ngerti parameternya, jadi tinggal dikalikan berapa luas bangunannya aja gitu. Oke, langsung cara menghitung kebutuhan batu bata merah per meter. Sebelum kita ke judul ini, kita harus paham dulu ya cara menghitung koefisien batu bata gitu. Koefisien ini artinya contoh batu bata itu panjangnya 0,3 cm, tingginya 0,15 gitu. Jadi koefisiennya 0,45. 0,45 ini hasilnya dari perkalian gitu. Jadi ini bisa dirubah ya sobat-sobat ya. Contoh batu bata itu banyak ukuran sekarang sesuai pesanan atau sesuai ukuran yang ada gitu. Contoh bisa aja panjangnya itu kayak bata selkon ya sampai 0,60 atau ada yang sampai 0,30, 0,50 gitu. Jadi saudara nanti tinggal dikalikan aja gitu. Yang saya buat di sini itu standar ya, ada 0,3 panjangnya, tingginya 0,15. Jadi koefisien satu biji batu bata itu 0,045. Oke, langsung kita ke volume ya. Jadi contoh teman-teman ada mau pasang batu bata gitu ya. Contoh satu sisi gitu, satu sisi seperti yang digambar ini, satu sisi. Contoh berapa biji batu bata sih untuk 1 meter persegi gitu. Jadi teman-teman bisa order gitu. Contoh dalam ruangan itu ada 20 meter gitu ya. Contoh satu di sini, ini 1 meter gitu. Contoh ada 20 meter persegi, 20. Berapa biji batu bata sih? Jadi kawan-kawan bisa order langsung gitu. Tanpa kesalahan gitu. 20 saya langsung ya. Jadi butuhnya itu 444 biji batu bata gitu. Oke, langsung order gitu. Jadi kita nggak salah material, nggak salah order gitu. Nggak boros menggunakan batu bata ya. Oke, yang saya buat di sini 1 meter aja biar ada patokan kita gitu. Nah, jadi ini yang cara menghitung volume batu bata gitu ya. Nanti ini saya bagikan di deskripsi saya. Namun teman-teman bisa subscribe, like dan share, dan di komentar bakal saya balas dengan soft copy-nya ini gitu. Jadi teman-teman bisa ada referensi. Tak kalau ada yang nanya gitu atau kadang saudara, ini berapa di order nih batu batanya gitu. Contoh luasnya 100 gitu, 100 meter persegi. Jadi butuh 2022 biji batu bata gitu. Nah, jadi nggak salah order ya. Oke. Cek. Sekarang kita langsung di pekerjaan plesteran atau dinding gitu. Jadi biasanya berapa kubik ya? Kalau plesteran itu kan kubikasi. Contoh panjang sebuah ruangan. Contoh saya buat ini 1 meter per meter nanti ya. 1 meter panjangnya, 1 meter tingginya, luasnya pas 1 kali 1 gitu. Nah, ini udah nih. Berapa sih tebalnya? Berapa kubik sih gitu? Tinggal begini. Nah, contoh tebalnya standar tebal plesteran itu 0,02 gitu. Jadi kawan-kawan mungkin ada 0,05, itu tergantung supaya lebih bagus ya, atau mungkin materialnya ada berlebihan atau pesanan dari klien tebalnya supaya jangan tembus matahari gitu. Jadi minimal idealnya itu 0,02 gitu. Nah, ini contoh plesteran satu sisi gitu ya. Satu sisi artinya hanya baliknya aja gitu. Nanti untuk dua sisi ya baliknya lagi, yang contoh ini di dalam, yang satu lagi di luar gitu. Jadi contoh yang satu sisi aja.
Kalau 1 meter itu 0,02 kubik gitu. Hasilnya itu tebal plesteran dikali luas area gitu. Nah ya, gampang. Contoh tebalnya di sini, contoh di ruangan itu ada 3 dikali 3 gitu. Berarti luasnya 9 meter ya, 3 kali 3 meter. Berapa sih yang digunakan, berapa kubikasi sih? 0,18 gitu. Nah, contoh saya buat satu gitu. Jadi per meter itu 0,02 kubik gitu. Contoh dua sisi, artinya sisi yang di dalam, satu lagi di luar gitu. 0,04 tinggal dikalikan kali 2 gitu. Contoh saya ulang lagi di sini, kamar itu contoh 3 kali 3 gitu. Nah, nih, kalau satu sisi yang dibutuhkan 0,18 kubik, kalau dua sisi 0,36 gitu. Contoh luasnya ini 10 gitu ya, panjangnya 10, tingginya itu 3 gitu ya, kubikasnya 30, volume plesteran 0,6. Nah, kalau dua kali atau dua sisi gitu 1,2. Nah, jadi nanti bisa tinggal digunakan sesuai luasan aja nanti di sini gitu. Sekarang volume acian dan kebutuhan semennya gitu. Jadi contoh kawan-kawan mau ngaci sebuah ruangan atau sebuah dinding gitu ya, berapa saksi gitu. Contoh kalau yang saya hitung sih, contoh ini 1 meter ya, ini per meter gitu. Panjangnya 1, lebar tingginya 1, otomatis luas areanya 1 kali 1 ya. Nah, jadi koefisien 1 meter semen itu 3,25 gitu. Nah, artinya satu sak semen itu butuh 3,22 meter gitu. Oke, ini 1 meter acian membutuhkan 3,25 kg semen. Jadi kalau 2 meter ya tinggal dikalikan. Ini koefisien udah standar nih. Ini udah standar. Sekarang koefisien satu sak semen itu yang saya ambil itu 40 kilo gitu. Jadi kalau di pabrik atau di toko bangunan ya, satu sak semen itu 40 kilo, ada yang 50 kilo. Tapi ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan gitu. Cuman yang ada itu sekarang itu 40 kilo dalam satu sak semen. Sekarang volumenya berapa sih gitu? Berapa sak semen sih? Kalau ya 1 3,25 gitu. Contoh saya buatin sini 2 gitu ya, tinggi 2 gitu. Otomatis 13 sak semen gitu, 13 kilo. Nah, berapa sak semen sih? 0,33 gitu. Nah, contoh 5 dikali 5 gitu. Ada panjang ruangan 5, tingginya 5 gitu ya. Jadi berapa sak semen sih gitu? Ini 40 kilo gitu. Sorry, ini 40 udah standar. Ini berapa kilo sih gitu? 81,25 kilo gitu. Contoh dikonversi ke sak, berapa sak sih untuk luas 5 kali 5 gitu ya? 2 sak. Nah, 2 sak gitu. Contoh ada panjangnya 10, tingginya 3 gitu. Ini berapa sak semen sih gitu? 2,44. Kurang lebih 2,5 sak gitu. Jadi untuk menghitungnya ini udah sangat praktis ya kawan-kawan ya. Di sebelah juga saya buat ini artinya acian, ini plesteran gitu. Nah, jadi begitu ya kawan-kawannya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon di komentar nanti di kolom komentar, kita akan bahas bareng-bareng ya. Saya rasa ini sangat praktis ya, supaya kawan-kawan juga tidak salah order, tidak salah pesan, dan satu lagi tidak boros dalam mengorder material. Biasanya di sini kalau semen itu kan kalau salah order mungkin kalau lembab dia kering, nggak bisa digunakan lagi gitu. Tapi kalau sesuai ukuran yang kita masukkan, sesuai dengan ukuran yang ada di existing atau bangunan, ya tinggal order sesuai ini nih, sesuai rumus yang kita buat ini gitu. Nah, itu deh. Batu batanya juga gitu. Contoh batu batanya 10 meter ya. Ini 222 biji gitu. Langsung diorder gitu. Tapi satu lagi ya, ini dikurangi dengan lubang kusen gitu. Saya rasa kawan-kawan sangat paham di sini ya.
mengurangi lubang kusennya berapa kali berapa, tinggal dikurangin